Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Putri Novela, NIM 2103010024. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari buku Susanti Darmadi. Nah, mari kita simak satu persatu penjelasan dan pembahasan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kurikulum dijadikan tombol besar. Nah, dapat diartikan kurikulum ialah seperangkat rencana pembelajaran, mencapai tujuan, isi, dan bahan pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yaitu 1947, 1952, 1968, 1975, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang sedang berlangsung ialah kurikulum 2013. Rencana kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan yang berasal dari Belanda. Artinya, rencana pembelajaran 1947 dilaksanakan pada tahun 1950. Rencana pembelajaran 1407 mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan oleh pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, tepatnya pada bidang kesenian dan jasmani. Rencana kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci mata pelajaran, disebut rencana pembelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan. Hal yang menonjol pada kurikulum ini yaitu rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan di jenjang SD, sehingga berfokuskan pada pengembangan pancawardhana menurut Hamlik pada tahun 2004, yaitu daya opta, rasa, karya, dan moral. Rencana kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana yaitu menjadi pembina jiwa Pancasila. Pada dasar percakapan khusus bedanya hal 1968 yang bertujuan bahwa ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila, jejak kuat dan sehat jasmani, mempertingkatkan kecerdasan dan keterampilan jasmani. Isi pendidikan diarahkan mempertinggikan kecerdasan serta mengembangkan fisik. Rencana kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ialah pengganti dari kurikulum 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya. Yang pertama, mengorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisien dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem interseksual. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku dan menekankan kepada stimulasi respon. Nah, kurikulum 1984. Kurikulum 1984
sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, berorientasi kepada instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak dan peserta didik melalui siswa aktif. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan siswa. Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas rendah berturut tahun berikutnya di kelas lebih tinggi. Rencana Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Ciri-ciri yang menonjol dari pembukuan Kurikulum 1994 diantaranya: yang pertama, pembagian pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis yang melakukan sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang keempat, dalam melaksanakan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategis yang melibatkan siswa. Yang kelima, dalam mengajarkan suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dan kekhasan konsep atau pokok bahasa. Dilaksanakan kurikulum 1994, muncullah permasalahan. Pertama, beban pelajaran terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan materi setiap mata pelajaran. Kedua, materi pembelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dan tingkat perkembangan berpikir siswa. Rencana Kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetisi merupakan konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetisi bagi peserta didik. Pendidikan yang mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan seperangkap kompetisi yang telah ditentukan. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada: pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, keberagaman yang dapat diamati sesuai kebutuhan. Rencana Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan pada KTSP, seperti diberikan kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan memunculkan rencana pendidikannya pada standar-standar yang telah ditentukan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban pelajar, kalender pendidikan, hingga pembicaraan silabusnya. Rencana Kurikulum 2013. Pemikiran yang dikembangkan Kurikulum 2013 atas dasar tersortirnya yang diterima secara luas. Kajian KBEK 2004, KTSP 2006, dan tantangan abad 21, serta penyiapan generasi 2045. Kompetisi untuk dijadikan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pembelajaran yang relevan. Semua mata pelajaran yang diajarkan dan yang dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetisi inti. Makanya, perubahan kurikulum di setiap negara sangatlah perlu untuk diadakan dan disesuaikan dengan tuntunan zaman, perkembangan iptek, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, serta sistem nilai kebutuhan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.